diserap semua sama tubuh. Dibantu sama insulin ini nih, ditangkap-tangkepin misalnya gulanya. Dia begitu terus, misal gulanya, misal si insulin edukasi gitu ya. Kalau misal udah makan mie aja, nggak usah pakai nasi. Jangan jadiin mie itu adalah lauk gitu. Ada juga yang lauk kentang goreng. Itu kentang goreng adalah bukan lauk. Kentang goreng plus nasi. Plus nasi. Itu kan berarti double karbo. Apa nasi uduk pakai Nasi gorengan uduk. nggak sih? Tapi Sandi pun, halo guys, kita hari ini jam 16.38 mau jemput Adit Iya. di Bogor. Tapi jalannya padat dan macet. Betul. Jadi kita akan mau bikin podcast tentang gizi bersama ahli gizi amatir. Nggak amatir, dia udah teruji dia udah masuk DRS. Oke, kita akan bahas tentang gizi di tumbuh kembang anak-anak. Pertanyaan pertama yang harus ahli gizi kita jawab. Kakak kenalan dulu dong, nama kakak siapa? Ya, perkenalkan nama saya Aida, aku ahli gizi Kamu kuliah di? di Poltekkes Jakarta 2. Oke, lulus Lulus tahun 2024. IPK IPK 3,89 kayaknya. masih gedean Sandi berarti. Oh gitu ya. Oke, pertanyaan pertama itu Agak takut ya. Gimana? apa penyebab utama stunting pada anak-anak zaman sekarang? Stunting zaman anak sekarang. Sebenarnya kan kalau stunting itu dia diukurnya dari tinggi badan. Jadi selama ini orang ukur berat badan itu berarti salah. Karena stunting itu acuannya itu adalah tinggi badan menurut umur. Jadi kalau misalnya tingginya harus 90, anaknya 80 berarti dia stunting kan kategorinya. Nah, faktor utamanya itu adalah karena kekurangan gizi. Gizinya tuh apa? Gizinya misalnya emang dari pas di kandungan itu nggak dapat gizi yang baik dari orang tuanya gitu, jadi itu bisa bikin anaknya stunting juga. Nah, yang kedua, anak stunting itu juga biasanya ada faktor dari orang tuanya. Misal orang tuanya pendek, dia kemungkinan anaknya sorry tiba-tiba nyangkut kemana gitu. Oke, orang tuanya pendek. orang tua pendek, kemungkinan anak pendek juga. Biasa kalau ibu di bawah 145 cm, kemungkinan Oke. kemungkinan besar akan anaknya juga akan maksudnya stunting, ada kemungkinan besar stunting gitu. Cuman kalau misalnya ibunya pendek tapi selama kehamilan dapat asupan yang bagus ya, nutrisi zat gizi yang bagus, dan selama kita sebutnya dulu 1000 HPK. Jadi 1000 HPK itu apa? HPK itu hari pertama kelahiran. Oh iya, golden age ya? Iya, jadi kalau misalnya sampai 2 tahun dia asupannya bagus, insya Allah nggak stunting sih. Karena nanti diukur juga tuh 1-2 tahun itu stunting atau enggak. Kalau stunting, misalnya anak udah 2 tahun, kan 1-5 tahun sebenarnya masih bisa bertumbuh ya. Cuman 1-2 tahun itu yang paling cepat gitu. Jadi 2 tahun ke atas sampai 5 tahun masih bisa bertumbuh, cuman nggak secepat dari 1-2 tahun. Nanti kalau misalnya anaknya di situ gagal istilahnya, bisa dibetulin lagi sebetulnya pas dia puber. Jadi ada 2 growth spurt, yang pertama pas dia masih kecil, yang kedua pas dia puber. Misal kayak cewek puber mungkin kelas 4 sampai kelas 6. Berarti pas momen puber taruh berarti SMP umumnya kalau Iya, sekarang. jadi kalau misalnya udah puber, dia biasanya cepat lagi tuh numbuhnya. Di situ harus diperbaikin, kasih asupan Berarti yang ada 2 tepat. tips tuh kalau memang yang udah terjadi stunting, misalkan mungkin di awal-awal belum Iya. bisa fokus di nutrisi dan lain-lain. Berarti pas dia puber keduanya itu dia bisa diuber dari nutrisinya untuk Iya, ngatasin stuntingnya. ngatasin stuntingnya. Jadi dikasih, biasa kalau stunting kan tinggi protein ya, kita ngasihnya proteinnya double berarti kalau makan. Nah ini makanya ini full telur ya. Makan misalnya pakai 1 porsi itu bisa telur sama ayam. Kalau udah gede kan pasti bisa tuh ngabisin istilahnya gitu. Tinggal porsinya diatur lagi sama orang tuanya. Oke, tadi ada pertanyaan. Dari anak-anak Sandi masih dalam kandungan, L sama V itu bener-bener full apa ya, full all in masalah nutrisinya dia. Dari itu kalsium, asam amino, terus vitamin D dan lain-lain semuanya.
Tapi pas sudah lahir Sandi punya konsep tersendiri. Sandi lebih dominan sampai umur dia 3 tahun Sandi akan ngasih full protein yang benar-benar jor-joran. Tapi Sandi meminimize dari sisi sayurannya. Nah, menurut kakak yang ahli gizi itu salah atau enggak? Meminimize sayurannya bukan berarti enggak sama sekali ya. Tetap makan sayuran, tapi Sandi lebih dominan untuk protein. Sebenarnya kalau misalnya makan dari sampai 5 tahun tuh ada pedomannya sebenarnya makannya berapa porsinya. Jadi kalau misalnya emang mau makan protein nggak apa-apa dilebihin, cuman sayurannya kalau bisa jangan dikurangin tetap, karena ke anak 1 sampai 2 tahun itu dia masa pengenalan. Kenal makan ini, kenal makan itu. Jangan sampai pas di situ nggak dikenalin, gedenya jadi picky eater, nggak mau makan ini, nggak mau picky makan eater apa tuh? Mungkin ada yang belum ngerti. Picky eater tuh jadi milih-milih makan, nggak mau makan ini, nggak mau makan itu. Jadi kan agak ribet juga ya kalau udah gede. Pernah ada kasus juga kalau misalnya dia trauma makan buah gara-gara misalnya pas masih kecil dipaksa kasih buah gitu, tapi Sodok gitu ya. Sodok dikasarin, jadi gedenya nggak mau makan buah sama sekali. Jadi karena 1 sampai 5 tahun itu mereka masih kayak menyerap apa yang dikasih sama orang tuanya juga kan, mereka belum punya pilihan sendiri gitu sih. Jadi mungkin baiknya tetap dikasih sesuai dengan anjuran. Cuman kalau bisa mau naikin protein bisa kan, kalau L kan susu kuat ya dia ya, susunya mantep emang. Kalau susu tuh sebenarnya harus dikonsumsi, bukan harus sih sebenarnya disarankan gitu untuk menambah protein. Cuman kalau misalnya yang lainnya mungkin ada yang mau ngasih nggak harus susu ya nggak apa-apa juga, karena susu kan nggak wajib ya. Oke, susu ini menarik nih susu. Tahu dong konspirasi susu? Apa tuh yang mana? Susu dunia. Ini susu formula. Konspirasi susu formula udah pernah dengar kan ya? Belum. Iya, nggak baik. Iya. Awalnya susu formula tuh sebenarnya memang nggak ada dan nggak pernah dianjurkan sampai detik ini pun. Tadi kadang masih mikir perlu nggak perlu gitu. Cuman karena rasa pengen ngasih yang lebih aja, makanya Sandi masih ngasih. Kan aslinya yang diperlukan itu benar-benar susu murni dari hewani kan, susu sapi yang paling baik, bukan susu formula. Cuman kenapa Sandi masih pilih? Sebenarnya pengennya sih susu hewani ya, bukan susu pengennya. Cuman kan harganya cukup lumayan. Cuman Sandi masih pakai susu formula itu karena kan di dalamnya kandungannya banyak tuh. Ingredientnya ada kalsium, ada DHA, A3, dan segala lain-lain. Menurut kakak, baik mana susu formula yang terus dikasih sampai dewasa atau susu hewani? Sampai dewasa sampai dia umur 12 tahun gitu. Sampai dia SD kelas 6 niatnya. Nggak apa-apa sih sebenarnya susu formula. Susu formula itu bagusnya lah dia difortifikasi macam-macam vitamin, mineral semua ada. Cuman kalau susu sapi segar dia kan nggak ada ya. Dan susu sapi segar itu juga rasanya kurang menarik di lidah anak-anak gitu kan, agak plain gitu. Dan dia emang kalau misalnya susu segar itu harus tahu pengolahannya juga, apakah dipasteurisasi atau enggak. Karena kalau misalnya enggak dipasteurisasi, pengolahannya enggak bagus juga, ya sama aja nanti takutnya anaknya diare atau gimana. Cuman kan kalau susu formula udah difortifikasi, jadi sebenarnya nggak ada yang larang ngasih susu formula sebenarnya. Kalau sampai anak usia SD misalnya kelas 6 SD gitu kan sebenarnya nggak apa-apa, cuman agak rempong aja nggak sih kalau misalnya di kemana-mana sekolah bawa susu formula gitu. Iya, memang. Tapi mending ini UHT nggak sih? Iya, ini minimal sampai kelas 6 tuh Sandi masih berusaha memisahkan dana untuk susu gitu. Iya, nggak Tapi apa-apa. nggak yang harus pagi siang sore, enggak. Mungkin kayak misalkan berangkat sekolah sebelum kita sarapan bareng-bareng dia minum susu. Iya. Buatin. Ya itu bagus sih minum susu. Karena sebenarnya orang Indonesia itu sedikit apa ya, nggak familiar dengan susu. Makanya kalau misalnya mau ngambil penelitian tentang susu di Indonesia, apa konsumsi susu gitu ya, jauh gitu dibandingkan di luar negeri kan mereka konsumsi susu juga ya. Jadi sebenarnya susu itu bagus sebenarnya. Kalau bisa ditanya bagusan formula atau sapi, ya itu tadi, kalau misalnya formula udah difortif aja. Cuma kalau misalnya sapi ya kita harus milih-milih lagi sih mana yang segar, terus mana yang udah dipasteurisasi gitu kan, ada aturan-aturannya. Oke, tanya selanjutnya ya. Ini tentang pola hidup orang Indonesia yang Sandi nggak cocok. Ini dari sisi ahli gizi. Indonesia tuh
umumnya orang tua lebih dominan ke karbohidrat. Makan yang banyak, nasinya tambahin. Makan ini kok nggak pakai nasi, kok ini nggak pakai nasi. Itu kultur orang Indonesia. Mungkin ya karena dulu mungkin yang penting kenyangnya, karena kita kan berangkat dari negara berkembang dan lain-lain. Tapi kan itu masih kadang banyak orang tua yang masih kayak masih pakai lah. Sandi sama sekali nggak ada masalah anak Sandi makan telur 3 nggak pakai nasi. Nah, dia lebih suka gitu sebenarnya. Kalau misalkan imbang tapi ya, atau Sandi kayak anak-anak suatu saat dia pengen makan mie, nggak mau makan mie tapi telur 4. Nah, menurut kakak kultur yang Indonesia kayak gitu yang lebih mentingin karbohidrat dibanding kayak protein, dibanding vitamin lain, menurut kakak sebagai ahli gizi gimana? Ya, bahkan karbohidrat harus seimbang ya. Karena tuh banyak kasusnya adalah makan mie pakai nasi gitu. Asli. Itu banyak banget, dan kita sebagai ahli gizi juga coba mengedukasi gitu ya. Kalau misalnya udah makan mie aja, nggak usah pakai nasi. Jangan jadiin mie itu adalah lauk gitu. Ada juga yang lauk kentang goreng. Itu kentang goreng adalah bukan lauk. Kentang goreng ya. plus nasi. Plus nasi. Itu kan berarti double karbo, tidak ada proteinnya. Di situ sebenarnya kalau dari ahli gizi sendiri tidak menyarankan double karbo gitu. Maksudnya buat apa gitu loh, maksudnya karbo banyak, yang penting cukup sebenarnya kalau karbo itu. Karena kalau kebanyakan juga kan tahu sendiri karbo bisa naikin berat badan, takutnya obes gitu kalau bisa dikonsumsi terlalu banyak ya. Jadi kalau misalnya karbo harusnya emang normal aja gitu, maksudnya nggak terlalu banyak. Lagian karbo tuh nggak harus nasi, jadi orang Indonesia tuh masih beranggapan kalau karbohidrat itu adalah nasi doang. Padahal kayak kita makan roti itu juga karbo, kita makan kentang itu juga karbo, mie juga karbo, ubi-ubian juga karbo. Jadi itu yang harus ini sih sebenarnya harus dieksplor. Jadi kayak anak kecil nih, mumpung anak Sandi juga masih kecil, itu bisa dibantu gitu, misalnya nggak usah makan nasi terus, bukannya nggak boleh makan nasi ya, cuman kayak kalau Sandi gitu ganti misal kentang atau apa. Jadi mereka nggak punya pilihan yang terbatas gitu, pilihannya banyak nanti kalau udah gede. Dulu waktu Sandi masih megang MPASI, masih sempet itu jarang dia makan nasi. Sandi lebih dominan beli kentang, karena apalagi kentang tuh seratnya tinggi banget, buat anak tuh nyaman lah di perutnya dia, dibanding pakai nasi gitu. Kita juga tinggi gula dan lain-lain. Iya, kita juga kalau misalnya nih ngakalin anak-anak gimana ya biar kalorinya masih banyak, kita biasa kasih kentang, karena kentang itu bisa dicampur-campur, pakai keju, pakai mentega, pakai susu, jadi lebih tinggi kalorinya daripada nasi kalau misalnya butuh kalorinya banyak ya. Tapi kalau misalnya kalorinya kalian obes, makan kentang pakai gituan, mending nggak usah kentang goreng gitu kan ya. Jadi itu sih kalau misalnya anak tuh harusnya dikejar dari situ juga. Soalnya kan kalau nasi diolahnya apa paling? Nasi doang, nasi goreng paling. Tahu nggak sih makanan ini, kita keluar topik sebentar. Makanan Indonesia yang full karbo dan setiap pagi dimakan hampir mungkin 60% orang Indonesia ya. Tahu nggak apa? Apa? Nasi uduk pakai gorengan nggak sih? Tapi Sandi pun tetap makan. Iya. Nasi uduk, nasi, bihun, kan bihun. Terus bakwan tepung, Ya, kan, betul. tempe tepung, tempenya oke lah. Terus ya itu tuh kerupuk, wah itu tuh sebenarnya sih nggak bagus. Iya. Satset sih kalau untuk kita orang Indonesia. Tapi itu fun fact, jadi juga semenjak masuk gizi, kalau beli nasi uduk nggak mau pakai gorengan lagi sekarang. Pokoknya nasi uduk udah bihun nggak apa-apa. Pokoknya telur, tahu pokoknya ada. Jadi nggak mau bakwan lagi, karena tahu bakwan itu kan karbo juga ya, tepung ya. Iya. Itu juga jadi edukasi nih kalau misalnya di rumah sakit, kayak banyak banget yang menjadikan gorengan itu adalah lauk gitu. Bisa bakwan adalah lauk gitu. Misalnya kan itu bisa dibilang karbo juga ya, nggak ada proteinnya malah. Nggak ada, bener hampir zero nutrisi gitu. Iya, zero nutrisi, minyak doang gitu loh maksudnya. Jadi itu sih, makan nasi uduk tuh kayak udah nasi uduk pakai santan, lemak. Kayak logika tuh kayak makan nasi sama nasi sebenarnya Iya, gitu. nasi sama nasi gitu. Nggak ada, kurang baik sih maksudnya. Kalau bisa mau nasi uduk yang pakai tempe orek telur 2. telur, iya enakan pakai telur. Semur tahu juga kadang ada yang jual kan kalau nasi uduk gitu. Oke, pertanyaan selanjutnya. Jadi mitos atau fakta orang gendut itu, atau anak gendut itu adalah tanda gizi tidak seimbang? Iya. Tadi pernah mendebatkan ini juga sama teman Sandi, tapi dia bukan ahli gizi, dia perawat aja. Gizi tidak seimbang harus gimana?
Jadi anak yang gendut di Indonesia kan kesan anak yang gendut itu Bagus gitu. bagus, Oh, gitu. terus makannya ini. Tapi padahal anak gendut itu adalah anak yang ini Sandi nanya ya, mitos atau fakta adalah anak yang memiliki gizi yang tidak seimbang. Iya tidak seimbang karena gizinya berlebih gitu ya. Gizi berlebih pun berarti sisinya buruk. Buruk lah. Biasa kan kita kalau misal ngeliat dapet anak obes, kita tanya dulu apakah anaknya bergerak atau enggak. Apa sudah dibiasakan emang sedentary itu misalnya dia dikasih HP, jadi dia nggak mau gerak kemana-mana kan, dikasih istilahnya screen time gitu kan, atau sehari-hari memang dia makannya terlalu banyak gitu, tapi aktivitasnya tetap aktif atau makannya salah, jadi harus digali tuh kalau obesitas ya, karena obesitas juga itu bikin stunting gitu, pertumbuhannya nggak bagus nanti, jadi dia nggak tinggi lah ibaratnya gitu, biasanya gitu sih ya orang-orang obesitas. Jadi anak-anak obesitas itu juga harus diedukasi ya, rata-rata sih kurang aktivitas, jadi emang udah makan aja terus nggak mau beraktivitas, rata-rata anak obesitas gitu sih. Oke. Kalau masalah screen time, ada nggak sih pembahasan khusus dari sisi ahli gizi? Nggak ada sih. Screen time itu sebenarnya ini jadi ini juga nih apa topik penelitian. Jadi kalau misalnya screen time itu sebenarnya anak itu hanya boleh 2 jam per hari kan, lebih dari itu dikatakan screen time itu udah tinggi. Nah faktornya yaitu tadi orang-orang jadi nggak mau bergerak, hanya cuman depan HP aja kan, nggak cuman anak, sebenarnya dewasa juga kayak gitu, nggak mau gerak, jadinya ya akhirnya makan duduk doang, tiduran, akhirnya ya itu jadi obes gitu. Jadi sebenarnya harus dikurangi, hidup tuh harus bergerak gitu biar nggak obesitas gitu. Ini punya pertanyaan perihal gula. Seberapa mematikan gula di umur-umur yang 30 gitu? Seberapa mematikan, atau ada batasan khusus mungkin dari sisi ahli gizi umur sekian tuh harus sudah mulai meridus apa gula atau udah harus apa gitu? Ada nggak gitu? Bahkan kalau gula dari awal itu memang tidak boleh banyak-banyak ya, ada batasannya, ada batasan GGS gitu ya namanya. Apa tuh GGS? GGM, gula garam minyak gitu ya. Jadi itu Wow. ada batasannya kan, itu kadang orang yang paling banyak itu. Jadi gula itu kalau kebanyakan banyak juga yang masih umur muda lah, kayak 20-30 ibaratnya masih muda lah, 20-30-40 tuh, tapi udah menderita gula DM gitu ya, misalnya DM itu kan juga bahaya gitu, karena pertama kita tuh kadang nggak nyangka kalau kita gulanya tinggi, gula darah kita tinggi tuh kita nggak nyangka gitu. Mungkin kalau udah ada efeknya, misalnya kita pusing apa segala macam baru dicek ternyata tinggi gitu kan. Nah itu mungkin faktornya karena sering makan gula ya, maksudnya makan manis yang mengandung gula ya, itu bisa bikin DM. Yang kedua kenapa dibatasi nih gula garam minyak? Gula itu tadi bisa bikin DM. Garam itu kalau kebanyakan juga hipertensi, jadi harus dibatasin juga. Minyak juga gitu, kolesterol. Nah itu tiga-tiganya adalah hal yang bisa membuat penyakit mematikan juga tuh. Gula ini kalau kepanjangan tidak terkontrol, berarti kita nggak tahu nih kalau kita gula. Dia penyakit nomor 1 loh ya. Iya, hipertensi juga silent killer. Yes. Jadi kalau misalnya gula ini, misalnya kita nggak tahu Tapi nih. kalau hipertensi lebih dominan dari tekanan darahnya atau dari konsum gulanya? Enggak, kalau hipertensi Atau dia garam. jalan berimbang? Jadi kalau hipertensi itu biasanya kan yang mematikannya itu ketika kita nggak tahu tensi kita tinggi, tiba-tiba tong pecah pembuluh darah, ya udah gitu, stroke atau enggak serangan gitu ya. Oh itu dia bisa stroke berarti? bisa, kebanyakan misalnya udah tensi tinggi, Pecah? badan kiri udah nggak bisa gerak. Biasa gitu rata-rata pasien masuk tuh kenapa gitu, badan kiri nggak bisa gerak, pas dicek 190. Ternyata 190 itu udah bisa menyebabkan itu, bahkan 180 atasnya itu udah bisa menyebabkan itu tadi kelumpuhan setengah 2024 tuh Sandi prehipertensi kan? Iya, Sandi udah prehipertensi. Tapi kan dirasa bukan karena garam, karena emang Sandi emosian aja kalau Iya. Sandi rasa, tapi ya nggak tahu kalau by dokter gimana. Kalau hipertensi kan banyak, turunan juga bisa. Misalnya ayah ibunya ada yang hipertensi, anaknya hipertensi, ya karena turunan dia, karena ayah ibunya hipertensi gitu. Gak apa-apa. Gula juga sih ada faktor turunannya, cuman lebih banyak faktor lifestyle. Kalau hipertensi emang biasanya ya itu tadi turunan ya, turunan. Jadi kalau misalnya hipertensi udah tahu hipertensi, emang harus minum obat rutin.
jaga makan juga gitu, karena tadi yang natrium atau garam itu bisa naikin tensi walaupun gak signifikan langsung juk naik gitu ya. Oke. Sandi mau nanya pendapat. Sandi itu punya kerjaan yang cukup capek gitu. Capek, terus kalau by Smart Band Sandi itu per hari Sandi 11.000 langkah. Itu hanya di dalam kantor ya. Hanya di dalam pabrik Sandi itu 11.000 langkah every day. Nah, Sandi biasanya dengan sengaja mengkonsum gula. Contoh mungkin dari kopi atau denkau bubuk gitu. Sandi suka beli denkau, tapi dengan tujuan sengaja untuk konsum biar ada energinya. Lah izin lah. Dengan tujuan untuk mendapat tenaga dari si insulin itu. Sandi ngerasa tubuh Sandi udah terbiasa untuk ngerubah si gula itu jadi insulin harian Sandi. Nah, menurut kakak itu tuh benar atau salah? Atau bisa terjadi atau enggak? Gitu. Jadi konsepnya kalau misalnya gula berlebih juga itu nggak bagus. Karena apa? Insulin kita tuh ada capeknya juga. Insulin kan yang ngatur gula darah nih. Mereka ada capeknya juga gitu loh. Misalnya dia kayak baterai gitu. Misalnya Sandi udah pakai sekarang nih, jor-joran nih insulinnya dipakai terus. Pas tua dia udah capek, dia udah kayak gak bisa kerja lagi. Oh gitu. Gitu. Kebanyakan Serius? kayak gitu. Iya. Dan efeknya misalnya ada orang misal kayak kita aja nih, kita masih muda, kita nggak ada kepikiran kita karena gula nggak sih? Nggak akan ada kepikiran kayak gitu. Ada dong, Sandi aja udah mulai. Nggak ada. Sandi tuh mengontrol. Tipis-tipis mengontrol. Kita cek gula darah. Karena ada waktu kasusnya kemarin, dia umur 28 tahun. Dia kena ginjal. Wow. Karena apa? Karena dia nggak bisa kontrol makanan gula dia. Dan ginjal itu pertama adalah dari minuman kemasan. Itu yang Iya paling sih, itu paling cepet banget. Teh pucuk. Teh pucuk Mematikan, sangat mematikan. betul. Itu Energi drink itu juga. Energy drink. Maison, isotonik itu juga mematikan sih kalau misalnya buat tubuh ya. Jadi kalau misalnya gula itu tadi sebenarnya nggak boleh berlebih juga sih dikonsumsi. berlebih sih enggak ya, kayak tiap pagi biasanya Sandi menghitung di pantry kan. Sandi ada pantry di kantor. Jadi tuh kalau bikin Nescafe biasanya 2 sendok makan kopi itu tuh banyak banget kopi pahit buat dopamin Sandi. Per hari itu 2 kopi sama 1,5 sendok gula, 1,5 sendok makan. Menurut Sandi itu aja udah banyak. Itu udah banyak menurut Sandi. Terus sama apa sih, creamer ya, creamernya 2 sendok. Jadi nggak tahu efek dari creamer, tapi setahu Sandi creamer tuh punya efek buruk juga. Iya, Nah, karena kan itu yang di dalam office. Biasanya ntar istirahat Sandi minum lagi gula dengan tujuan buat nambah tenaga aja. Itu kayak minuman apa, denkau atau misalkan teh tarik gitu. iya sih, sebenarnya itu tetap tidak dianjurkan tidak sih. dianjurkan. Sebenarnya kita nggak saat tidak, apalagi kalau gizi, kalau misalnya ada yang bilang menganjurkan itu sebenarnya enggak ya. Cuman kalau misalnya sebenarnya boleh minum manis, cuman nggak sering-sering sih. Misalnya itu entah nggak, bukan rasa benar ya. Jadi ngerasa kayaknya tubuh gue udah bisa ngeproses ini nih dengan niat gue. Betul. Buat makan habis itu gue minum itu, kayaknya tubuh gue udah terbiasa dia bisa proses. Karena saya juga maintain berat badan, jadi perhatiin kan ini berapa nih, naik nggak, ini oh, enggak. Ya, itu tadi insulin itu Tapi juga insulinnya bisa capek ya. ada capeknya, dia ada batasnya. Kalau dianalogikan insulin tuh kayak apa ya? makhluk apa, bentuknya apa, Jadi kalau misalnya kita cara kerjanya apa. makan gula nih, terus nanti kan biasa dicek gula darahnya kan. Nah, biar di darah itu nggak terlalu tinggi, insulin itu kerja. Jadi dia tuh kayak converter gitu, kayak kotak, anggaplah ada kotak, masuk dari mulut gitu, dari lambung, gula keluar dari kotak itu, si insulin ini berubah jadi dari sebenarnya tetap sebenarnya darah itu nggak darah gula itu nggak bisa diserap semua sama tubuh, dibantu sama insulin ini nih, ditangkap-tangkepin misalnya gulanya. Dia begitu terus, misal gulanya, misal si insulin ini kerja cuma 100, bisa nangkep 100 gula, tapi konsumsi kita 200 setiap hari. Dia kayak gitu, dia kerjanya kan ekstra kayak gitu kan, sampai nanti dia tua ya dia capek kayak gitu terus. Apalagi udah dihabisin istilah, bukannya dicicil juga nanti minumnya di masa tua maksudnya ya. Maksudnya jangan juga diminum di masa tua. Tapi pernah kakak kan udah di rumah sakit, pernah nggak ada kasus yang ada kayak gitu yang kakak bilang insulinnya capek atau apa? Ya atau banyak. belum? Jadi ya itu tadi orang yang masih muda tiba-tiba kok gulanya tinggi banget ya, terus ini ditanya udah berapa lama derita gula. Iya udah 2 tahun terakhir gitu misalnya. Karena emang rata-rata apa itu Starling, tau gak sih Starling? Oh ya, Starling. Ya Oh itu tinggi gula berarti ya? Iya, dia mungkin sekalian jaga, dia sekalian minum juga kan. Oh. Jadi
Jadi gitu. Jadi yang nggak bisa jaga makan. Sebenarnya yang bikin rusak ginjal tuh ada dua, makanan itu kan tadi yang manis-manis, terus kemasan, sama tensi juga. Kalau tensi terlalu tinggi juga dia ngerusak ginjal. Makanya orang yang cepat ginjalnya rusak rata-rata gulanya tinggi, tensinya tinggi. Cakep. Nah itu cepet banget. Itu cepet banget. Atau suka minum-minum, ya itu tadi Kemasan isotonik. ya? Iya isotonik, Maison, Kratingdaeng. Padahal dia nggak, sebab minum isotonik boleh. Kenapa isotonik ada? Karena bisa kita olahraga, kita kehilangan ion. Iya, gitu sebenarnya kan. tuh yang salah peruntukan biasanya orang awam. Jadi Mereka capek gitu, apa-apa aus doang, pengen seger, belinya minum. Pocari, Iya itu. belinya Maison. Sebenarnya kan dia Sedangkan buat itu tinggi menggantikan. banget. Iya buat olahraga, mau ganti ion. Jadi ganti dari situ. Sebetulnya itu. Tapi kalau misalnya di minumnya tidak peruntukan karena kita ionnya udah cukup, kita minum lagi lama-lama juga capek ginjalnya, jadi rusak juga. Sebenarnya itu sih yang paling seneng tuh adalah ginjal itu sebenarnya. Ginjal. Penyakit Iya. penyakit tuh ginjal capek gitu. Ginjal tuh sebenarnya harusnya disayang deh. Organ Iya. yang harusnya tuh jangan capek-capek. Iya karena ngeliatnya tuh capek. Ada salah satu akun YouTube, di sini lupa namanya, dia tuh bikin kayak video analogi gitu. Organ dalam tubuh itu bagus banget. Iya jadi ginjal itu kalau misalnya udah gangguan, misalnya ureum kreatin yang terlalu tinggi, biasanya juga dicuci darah kan misalnya gitu. Dia juga ada efeknya tuh cuci darah, misalnya anemia atau apa. Capek sebenarnya, mereka nanti transfusi lagi, mengulang hal yang sama gitu sebenarnya. Kasiannya itu sih kalau misalnya ginjal. Kadang ada juga yang orang ginjal karena bukan hidupnya nggak sehat, tapi misal kayak tau gak sih yang anak kecil salah minum obat. Oh iya, pernah ada kasusnya. itu. Ada Pernah masuk kasusnya TV gitu. juga. Itu juga kasihan sebenarnya karena akut ya namanya. Akut ginjal, maksudnya gagal ginjal akut bukan kronis. Tapi kakak perihal ginjal tahu sedikit banyak. Tahu tentang gizinya aja. Jadi kalau ginjal itu kita beda. Paling susah ginjal karena dia pembatasannya banyak. Pertama dia nggak boleh makan protein. Kedua dia kalau misalnya hiperkalemi, Ginjal nggak boleh makan protein. bukan nggak boleh, kita batasin. Jadi istilahnya misalnya orang satu kali porsi makan boleh makan 1 potong ayam, dia hanya boleh setengah potong. Kalau dia makan itu berlebih gimana? Dia mual, ureumnya akan naik nih, ureumnya naik, efeknya mual biasanya. Jadi itu yang disalahin lagi ginjal. Ginjal kan ada dua, ada yang udah dicuci darah, ada yang belum. Ya elah, ada yang belum lagi sih Adit. Jadi kalau misalnya belum dicuci darah itu yang rempong, karena harus dijaga semuanya, jaga proteinnya. Kita biasanya ada aturannya, misal 30 sampai 40 gram. Orang normal misal 60 30 sampai 40 biasanya kalau belum cuci darah ya. Tapi kalau misalnya udah cuci darah, mereka harus makan porsi double malah. Jadi harus double. proteinnya harus banyak, karena nanti pas dicuci darah hilang itu. Jadi harus makannya double biar nggak lemes. Kadang suka ada yang gagal cuci darah juga gara-gara dia tuh lemes gak makan ya, karena dia mual. Karena ureum kreatinnya terlalu tinggi di tubuh. Tapi kalau misalnya ada orang yang nggak mual ureumnya tinggi, itu hebat sih. Kadang ada juga yang kayak gitu. Halo, Dit. Tadi di mana? Masih di Klender? Jangan. Bener. Ini lampu merah nih, lampu merah keluar tol. Lah, sama ini udah di lampu merah keluar tol. Di mana? Baris ke berapa? Baris. Ke berapa? Cari aja, maju, cepetan, tak keburu hijau. Ini di depan. Dan dia ada di belakang Belok kiri apa belok Kita kanan? mau sampai, belok kanan kan kita? Kita mau sampai ke Simon ya. Belok kanan. Iya. Ada di belakang mobil air Anugerah Mandiri. Mobil air warna merah. Dadah gitu. Dadah gitu El. Oh iya, lihat. Iya. Lucu banget sih Adit. Mana sih dia? Dia kok bisa di sini sih? Tadi dia bilang muter-muter KRB, dia bilang gitu. Ada Om Adit nih, ada Om Adit. Jalan dulu. Mana sih? Ya, videoin sih Adit. Depan berarti dia. Ini udah belum Dah, nih? closing aja, closing. Bye bye.